قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد يسعى يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Ayat yang ke-20 daripada tafsir surah Yasin. Al-Musannif Al-Mufassir rahimahullahu ta'ala menyebutkan waja'a min aqsal madinati rajulun, dan telah datang dari ujung kota rajulun, seorang lelaki. Ujung kota yang dimaksud adalah kota Antokia, seperti yang dijelaskan oleh beliau di pelajaran sebelumnya. Seorang lelaki dari Antokia ini, nama beliau adalah huwa Habibun An-Najjar, yaitu Habib An-Najjar. Kemarin sudah dibahas. Allah Ta'ala terkadang menyebutkan di dalam Al-Quran itu tidak dengan namanya secara terang-terangan, tetapi para ahli tafsir mereka mengkaji tentang tokoh-tokoh yang disebut di dalam Al-Quran itu, sehingga sebahagian di antara mereka menemukan nama-namanya. Kalau kita hanya sebatas membaca Al-Quran lalu kemudian membeli terjemahannya di pasar tapi tidak mempelajari tafsirnya, ya kita tidak akan tahu, tidak akan mengerti, karena beda antara terjemahan dengan tafsir. Seperti di dalam Tafsirul Jalalain dijelaskan di sini tentang nama rajulun yang dimaksud. Kata beliau huwa Habib An-Najjar, ternyata namanya adalah Habib daripada qabilah An-Najjar. Banyak di dalam Al-Quran yang seperti ini. Bahkan mereka para ahli tafsir, baik dari kalangan sahabat tabi'in sampai kepada tabi'in sampai ke generasi para imam-imam kita, mereka itu terkadang mencari tentang nama tokoh-tokoh di dalam Al-Quran itu hingga puluhan tahun. Seperti halnya Ikrimah radhiyallahu anhu, beliau bercerita tentang pengalamannya mencari nama satu orang yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah, lalu kemudian ia didapati oleh maut, meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya itu ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ikrimah, aku berjalan ke situ kemari bertanya kepada para ulama tentang siapa orang yang keluar dari rumahnya itu berhijrah kepada Allah kemudian meninggal dunia dan Allah tanggung pahalanya. Itu saya mencari nama tokoh yang disebut di dalam Al-Quran itu selama 14 tahun baru saya menemukannya. Ternyata namanya adalah Damrah bin Habib, kata beliau. Ini lain lagi ini. Kan sudah saya bilang di dalam Al-Quran itu banyak nama-nama orang-orang atau tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Allah tapi tidak disebutkan nama-namanya. Bayangkan Ikrimah mencari nama orang tersebut sampai 14 tahun lamanya baru beliau menemukan. Namanya adalah Damrah bin Habib.
Itulah para pendahulu-pendahulu kita, ketika mereka membaca Al-Quran itu dengan penuh tadabbur, direnungkan, dipahami, sehingga ketika membaca ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hebat sekali orang ini, keluar dari rumahnya, berhijrah kepada Allah, meninggal dunia, Allah tanggung pahalanya. Siapa orang ini? Saya pengen seperti dia, saya harus tahu siapa dia. Wah, begitu mereka menuntut ilmu, dicari tahu. Nah, di sini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun, dan datang dari ujung kota Antioquia tersebut seorang lelaki, huwa Habibun An-Najjar, dia adalah Habib An-Najjar, kana qad amana bir rusul, adalah ia sebelumnya sungguh benar-benar beriman dengan utusan-utusan itu, bir rusul, dengan utusan-utusan itu alif lamnya namanya lil ahdi dzikri. Kenapa? Karena rusul yang dimaksud adalah mereka yang dikirim oleh Nabi Allah Isa, yang berjumlah pertama 2 orang diperkuat dengan 1 orang, fa'azzaznahu bitsalitsin, yaitu Shadiq dan Masduq, dan yang ketiganya adalah Syam'un. Ya, Syam'un. Berarti jumlah mereka ada 3, Shadiq dan Masduq dan Syam'un. Habib An-Najjar, dia beriman dengan para utusan-utusan Nabi Isa itu. Karena kemarin kan sudah dibahas, ketika pertama-tama 2 orang yang diutus oleh Nabi Isa, Shadiq dan Masduq tadi, sampai ke kota Antioquia, dia menemukan seorang syekh tua yang menggembala kambing-kambingnya. Ternyata orang tua tersebut menanyakan tentang kedatangan atau maksud kedatangan 2 orang utusan Nabi Isa. Maka mereka mengatakan, kami ini diutus oleh Nabi Isa untuk mengajarkan tentang tauhid dan memberitahukan tentang kebatilan-kebatilan agama kalian dalam menyembah berhala. Lalu kemudian si Habib An-Najjar meminta kepada keduanya bukti. Kata keduanya, kamu minta bukti apa? Dia bilang, anak saya sakit, bertahun-tahun tidak bisa berjalan, hanya terbaring di atas tempat tidurnya. Kata 2 orang lelaki tadi, insya Allah saya akan mendoakan untuk anakmu itu, agar Tuhan saya, Tuhan kami berdua menyembuhkannya. Kata lelaki ini, apa mungkin bisa Tuhan kalian menyembuhkannya? Dia bilang, wah, Tuhan kami itu kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Akhirnya didoakan oleh Shadiq dan Masduq, lalu keduanya mengusap badan anak itu. Maka pagi harinya anak tersebut langsung bisa berdiri dan berjalan normal. Akhirnya Habib An-Najjar beriman. Di dalam Hasyiatus Sawi disebutkan, waqila, ada lagi yang mengatakan, innahu huwa kana majzuman, sesungguhnya dialah si Habib An-Najjar itu sendiri yang sakit. Apa sakitnya? Majzum, yaitu tertimpa penyakit kusta. Wa abadal asnama sab'ina sanatan, dan Habib An-Najjar ini menyembah berhala selama 70 tahun. Dikashfi dhurrihi falam yukshaf, atau falam yukshaf. Dikashfi dhurrih, dia bertujuan untuk supaya diangkat, disingkapkan dhurrihi, penyakitnya itu. Falam yukshaf, tapi tidak juga disingkapkan penyakitnya itu. Padahal dia sudah abadal asnam sab'ina sanah,
menyembah berhala selama 70 tahun supaya disembuhkan dari penyakitnya, tapi tidak kunjung sembuh juga. Falam yukshaf, lalu tidak juga disembuhkan penyakit itu. Falamma da'ahur rusulu ila ibadatillahi, maka tatkala utusan-utusan Nabi Isa itu menyuruh Habib untuk beribadah kepada Allah, qala lahum, Habib berkata kepada mereka, hal min ayah, apakah ada buktinya? Qalu, maksudnya apa ada buktinya Tuhan kamu itu kuasa? Qalu, mereka para utusan itu berkata lahu kepada Habib, nad'u rabbana al-qadira, kami akan berdoa kepada Tuhan kami yang maha kuasa, yufarriju angka mabik, supaya ia yufarriju, melapangkan darimu apa yang kamu derita saat ini, maksudnya menghilangkan kesusahanmu itu, penyakitmu itu. Faqala inna hadza ajib, dia bilang sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat hebat, mengagumkan kalau memang saya sembuh, kata Habib. Qad abadtu hadhil asnama 70 sanah, sungguh saya telah menyembah berhala-berhala ini 70 tahun. Falam tastati' tafrijahu, lalu berhala ini tidak sanggup, tidak mampu untuk menghilangkannya, penyakit itu dari saya. Fahal yastati'u rabbukum tafrijahu fi ghadatin wahidah, apa mungkin Tuhan kalian itu bisa menghilangkannya fi ghadatin wahidah, dalam satu waktu pagi ini, sekaligus, seketika? Qalu na'am, para utusan Nabi Isa itu menjawab, na'am, iya, Tuhan kami maha kuasa. Rabbuna ala kulli syai'in qadir, Tuhan kami itu atas melakukan segala sesuatu adalah maha mampu, kuasa. Fada'au rabbahum fakashafa ma bihi fa'aman, maka para utusan Nabi Isa itu pun berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Habib An-Najjar disembuhkan daripada penyakit kustanya. Fakashafa ma bihi fa'aman, maka Allah taala pun menyingkat penyakit yang dideritanya, maksudnya menyembuhkan, menghilangkan penyakit yang dideritanya, sehingga Habib An-Najjar pun sembuh. Fa'aman, lalu ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat pertama katanya anaknya yang sakit. Riwayat kedua justru Habibnya sendiri yang sakit. Bagaimana ini? Dua riwayat bisa digabungkan. Mungkin anaknya sakit, Habibnya juga sakit. Habib An-Najjar, anaknya sakit lumpuh, tidak bisa berjalan bertahun-tahun. Habib An-Najjarnya terkena penyakit kusta. Selama 70 tahun berdoa kepada berhala-berhala, memohon untuk disembuhkan, tapi gak sembuh-sembuh. Ya, orang manusia dikasih akal pemikiran untuk digunakan berpikir. Ya, dia berpikir juga, ini patung mendengar apa tidak? 70 tahun saya berdoa nggak sembuh-sembuh, kan begitu. Datang utusan Nabi Isa, hari itu juga, pagi itu juga, mereka mendoakan Habib An-Najjar, dia langsung sembuh dari penyakit kustanya. Anaknya langsung bisa berjalan normal seperti manusia biasanya. Akhirnya Habib An-Najjar pun beriman. Wa manziluhu, dan kediamannya bi aqsal balad, ada di paling ujung negeri itu, yaitu Antokia. Datang lelaki ini, yas'a, dia berlari-lari, ai yashtaddu, yaitu sangat kuat, adwan, larinya, atau dia berlari kencang. Kenapa dia yashtaddu adwan, sangat kencang larinya? Lamma sami'a bitakdzibil qaumi ar-rusula, manakala ia mendengar tentang pendustaan kaum itu, yaitu warga Antokia, ar-rusula, akan para utusan-utusan Nabi Isa itu.
Jadi ketika Habib An-Najjar mendengar bahwa kaum itu mendustakan utusan Nabi Isa dan mereka akan mencelakakan utusan-utusan Nabi Isa itu, maka Habib An-Najjar langsung dia berlari dari ujung kota Antokia ke daerah mereka. Setelah sampai di sana, Habib An-Najjar langsung mengatakan, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia mengatakan, wahai kaumku, wahai wargaku, ittabi'ul mursalin, ikuti saja utusan-utusan itu. Ittabi'u ta'kidun lil awal. Dua kali dia mengatakan ittabi'unya. Ittabi'u pertama, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ittabi'u yang kedua ta'kidun lil awal, yaitu penguat bagi perkataan yang pertama. Ini masuk dalam kategori taukidul fi'li bil fi'li, memperkuat fi'il dengan fi'il. Ittabi'u fi'il amr diperkuat lagi dengan ittabi'u yang kedua fi'il amr, bitakrir dengan mengulang-ulangi lafaz. Seperti kita biasanya apabila mengingatkan orang lalu diulang-ulangi, maka perkataan yang kedua itu fungsinya memperkuat perkataan yang pertama agar meyakinkan kepada mereka bahwa saya ini benar, saya ini jujur. Seperti misalnya kita melarang anak kita untuk tidak makan es. Jangan makan es ya, nanti kamu pilek, nanti kamu akan mimisan, pilek, selesmaan. Lalu kemudian diulangnya lagi, ingat jangan makan es. Nah ini kan dua kali mengulang-ulangi itu adalah memperkuat perkataan pertama. Sama halnya dengan Habib An-Najjar ketika ia mengingatkan kepada kaumnya, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikuti para utusan-utusan itu. Ittabi'u, ikuti, man la yas'alukum ajra, orang yang tidak meminta kepada kalian imbalan, tidak meminta kepada kalian upah, ala risalatih, atas risalah yang dibawanya, atas ajaran-ajaran ilmu tauhid yang akan diajarkannya kepada kalian, dan itu semua guna dan demi untuk keselamatan kalian, bukan keuntungan itu kembali kepada mereka, tidak. Keuntungan itu kembali kepada kalian sendiri. Dan mereka ini betul-betul shadiqin al-mukhlisin, sungguh-sungguh dan ikhlas. Alladzina lam yuridu minkumul aradul fani, mereka tidak menghendaki dari kalian al-aradul faniyah, barang dunia yang fana ini. Tidak. Idza law kanu ghairu mukhlisin, mungkin id ini bukan idza, ini id law kanu ghairu mukhlisin, sebab jikalau mereka tidak ikhlas, law talabu minkumul mal, tentu mereka menginginkan, meminta dari kalian harta, wa nazaukum ala riyasah, dan mereka akan mengambil alih atau merebut kepemimpinan kalian. Nyatanya mereka tidak seperti itu. Mereka murni diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah, menyampaikan kepada kalian ajaran yang hak, menyampaikan kepada kalian tauhid, agar kalian tidak lagi menyembah berhala-berhala dan beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Hak. Mereka sama sekali tidak meminta imbalan dari kalian, mereka tidak meminta upah dari kalian. Mereka murni ikhlas, tulus mengajari kalian. Lihat aja, pernah nggak selama beberapa tahun mereka berdakwah di daerah kalian minta harta? Pernah nggak mereka mengambil alih atau merampas jabatan kalian atau kepemimpinan kalian? Tidak sama sekali. Nasihat yang sangat baik dari seorang Habib An-Najjar kepada kaumnya. Kalau mereka yang mengatakan itu kepada penduduk kota Antokia, mungkin mereka, orang-orang tersebut akan marah kepada utusan-utusan ini.
Tetapi yang mengatakan ini adalah penduduk desa sendiri, penduduk kota itu sendiri. Ya, Habib An-Najjar. Makanya ya qaumi, wahai kaumku, dia bilang, ikuti para utusan itu. Dia ikhlas, mereka tulus menyampaikan, bukan karena imbalan ataupun menginginkan kekuasaan dari kalian. Wahum muhtadun, dan mereka itu ada dalam hidayah. Mereka itu berada di dalam petunjuk. Artinya jika kalian ingin mendapat petunjuk, ikuti mereka. Mereka ini berada di dalam hidayah. Mereka ada di dalam petunjuk. Mau kalian ingin mendapat petunjuk seperti mereka, ikuti mereka. Wahum muhtadun. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, kepada Habib An-Najjar, anta ala dinihim, apakah engkau ada di atas agama mereka? Kok kamu tiba-tiba datang mendadak berlari-lari kencang hanya ingin menyampaikan bahwa ikutilah mereka. Mereka tidak menginginkan imbalan, mereka tidak menghendaki upah, dan mereka itu mendapat hidayah, ada di dalam petunjuk. Ikuti mereka. Kenapa kamu tiba-tiba mengucapkan itu? Anta ala dinihim, apakah engkau ada di atas agama mereka? Faqala, maka Habib An-Najjar menjawab, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani, dan bagaimana bagi saya tidak menyembah alladhi fatarani, yang menciptakan saya, ai khalaqani, maksud fatarani adalah khalaqani, menciptakan saya. Ya pastilah saya ikut dengan mereka. Mereka mengajak saya kepada zat yang menciptakan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya tidak mau mengikuti mereka untuk menyembah zat yang menciptakan saya? Ai, maksudnya la mani'ali min ibadatihi al-mawjudi muqtadiha wa antum kadzalik. Kata dia, la mani'ali, tidak ada penghalang bagi saya, tidak ada alasan bagi saya, min ibadatihi, daripada menyembahnya, al-mawjudi, yang sudah jelas-jelas ada, muqtadiha, tuntutannya. Artinya tuntutan bagi hamba untuk menyembah Allah itu ada. Apa tuntutannya? Yaitu ia telah menciptakan kalian. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ketika Allah menciptakan kita, maka ia, Allah zat, sangat berhak untuk disembah. Kenapa? Karena ia yang menciptakan kita. Sudah jelas muqtadhiha, mawjud, ada itu muqtadhiha, tuntutannya. Wa antum kadzalik, dan kalian juga demikian, kata Habib An-Najjar. Mestinya kamu juga berpikiran seperti itu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kelak kalian akan dikembalikan. Ba'dal mauti, setelah kalian meninggal, setelah kalian semua mati. Fayujazikum bikufrikum, maka ia, Allah, akan membalas kalian dengan kekafiran kalian. Hati-hati, kata Habib An-Najjar. A'attakhidhu fil hamzataini minhu ma taqaddama fi a'andartum. Kalimat a'attakhidhu di dalam dua hamzah yang ada di kalimat a'attakhidhu, minhu darinya itu, ma taqaddama fi a'andartahum. Nah, itu sama dengan apa yang telah lalu pembahasannya di dalam kalimat a'andartahum. Itu sama aja. Artinya hamzahnya boleh dibaca tahqiq, at-takhidhu boleh dibaca hamzah yang keduanya tashil, yaitu at-takhidhu. Boleh juga diletakkan di antara keduanya huruf alif sehingga a-nya panjang, hamzah yang pertamanya panjang, baik tashil atau tahqiq. At-takhidhu atau at-takhidhu, at-takhidhu, sama.
Wa huwa istifhamun bima'na nafi. Kalimat a'takhidu itu adalah istifham. Hamzahnya itu hamzah istifham, pertanyaan, tapi maknanya adalah nafi. Seakan-akan dia mengatakan, a'takhidu, tidakkah aku menjadikan min dunihi. Maksudnya, apakah aku tidak mungkin menjadikan min dunihi, daripada dunihi ay ghairihi, selainnya Allah, alihatan, akan Tuhan-Tuhan. Maksudnya ay asnaman, berhala-berhala. Mana mungkin aku menjadikan selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Maksudnya berhala-berhala itu. Iyuridinir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Jika menghendaki akan daku Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, bidurrin, dengan memudaratkan aku, la tughni anni syafa'atuhum, maka tidak dapat membantuku, mencukupi aku, menyelamatkan aku, syafa'atuhum, syafaat mereka, pertolongan mereka. Berhala-berhala itu tidak dapat membantu dan menyelamatkanku apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki aku menjadi mudarrat. Jika Allah mengirim penyakit kepadaku, berhala-berhala itu tidak dapat menyembuhkannya. Aku sudah buktikan, kata Habib An-Najjar, aku menderita penyakit kusta selama 70 tahun, berdoa kepada patung-patung berhala itu gak sembuh-sembuh. Begitu saya masuk Islam, mereka para utusan itu mendoakan saya kepada Allah, ternyata aku langsung sembuh. Kenapa aku menolak Islam? Kenapa aku tidak beriman? Kata beliau. Jika Allah Maha Rahman menghendaki aku ini mudarrat, maka tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkan aku, termasuk syafaatnya berhala-berhala itu. Allati za'amtumuha, yang kalian anggap mereka itu. Za'amtumuha maksudnya yang kalian anggap mereka itu sebagai Tuhan. Itu sama sekali tidak dapat memberikan syafaat. Allati za'amtumuha, yaitu yang kalian menanggapi syafaat itu bermanfaat dari mereka. Sesungguhnya mereka tidak memberi syafaat. Syai'an, sedikit pun, wala yunqidhun, dan mereka tidak dapat menolong aku. Sifatu alihatan. Kalimat yungkidun itu sifat bagi alihatan. Yungkidun itu kan jumlah fi'liyah, fa'il dan fa'il. Di dalam nahwu itu ada istilah kaidah, kullu jumlatin waqa'at kullu nakiratin waqa'at ba'dal jumlah tu'rabu sifatan. Jadi setiap nakirah atau setiap jumlah, kullu jumlatin waqa'at ba'da nakiratin tu'rabu sifatan. Setiap jumlah yang jatuh setelah nakirah maka di-i'rab sebagai sifat. Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakiratin tu'rabu sifatan. Wa kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati tu'rabu halan. Setiap jumlah yang jatuh setelah nakirah maka dia di-i'rab sebagai sifat. Karena jumlahnya yungkidun ini wala yungkidun ini jatuhnya setelah alihatan, itu berarti menjadi sifatnya alihatan, karena alihatannya nakirah. Seandainya al-alihah ma'rifat, maka dia menjadi hal. Jadi di sini disebutkan sifatu alihatan, itu menjadi sifat bagi kalimat alihatan. Artinya Tuhan-Tuhan yang tidak dapat menyelamatkan. Ini sesungguhnya aku, idzan ay in abattu ghairallah, maksudnya jika aku menyembah selain Allah, la fi dhalalim mubin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ay bayyinin, yang jelas sesatnya. Sudah jelas-jelas Allah yang menyelamatkan saya, Allah yang menyembuhkan saya, Dia yang menciptakan saya. Lalu saya tidak beriman kepadanya. Oh, saya benar-benar sesat kalau kayak begitu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kalian, ya Tuhanku dan Tuhan kalian sama, Allah Subhanahu wa taala. Fasma'un, maka dengarkan saya. Itu asalnya fasma'uni, tunun nun wiqayah. Huruf ya yang ada setelahnya dhamir mutakallimnya jadi maf'ul bih mahdzuf, dibuang, litakhfif biasanya itu. Asal kalimatnya fasma'uni, fasma'un, maka dengarkan saya. Ai isma'u qawli, maksudnya dengarkan perkataan saya. Setelah dinasehati seperti itu dan kaumnya tahu bahwa dia Habib An-Najjar ikut beriman bersama para utusan Nabi Isa, bukan malah mengikut dan mau menurut kepada nasihatnya, justru sebaliknya. Farajamuhu, lalu mereka semua merajamnya, melemparnya dengan batu. Famata, maka meninggallah Habib An-Najjar radhiyallahu anhu. Meninggal Habib An-Najjar. Ada yang mengatakan dilempar dengan batu. Ketika dilempar, Habib An-Najjar ini pasrah dan dia hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri hidayah kepada kaumku, ya Allah beri hidayah kepada mereka. Inilah orang mukmin. Ya, ketika dilempari dengan batu-batu, beliau bukan malah mendoakan binasa, malah didoakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri hidayah kepada kaumku, ya Allah beri petunjuk kepada mereka, ya Allah. Dilempar sampai akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal ada yang mengatakan dibakar radhiyallahu anhu wa ardhah. Ada lagi yang mengatakan digergaji badannya itu. Perjuangan. Masya Allah. Dakwah ini, kalau sekarang kita berdakwah, alhamdulillah disambut dengan sambutan yang baik. Alhamdulillah mau orang mendengarkannya. Kalau dulu mereka berdakwah, mengajak kepada Allah dan Rasul, jangankan didengarkan, dipukuli, bahkan sampai meregang maut, sampai meninggal dunia. Subhanallah. Akhirnya apa balasan bagi mereka? Ya, kehidupan dunia ini kan memang sementara. Batang tubuh yang saat ini kita ada pada kita ini tidak selama-lamanya. Kehidupan dunia hanya sementara. Nah, akhirnya apa? Setelah beliau meninggal, qila lahu ay inda mautih, dikatakan kepadanya inda mautih, ketika beliau meninggal dunia. Apa? Udkhulil jannata wa qila dakhalaha hayyan, masuklah engkau ke dalam surga. Ya, setelah dibunuh oleh kaumnya, meninggal, langsung terdengar suara qila dkhulil jannah, masuklah, dikatakan masuklah engkau ke dalam surga. Wa qila, ada yang mengatakan beliau ketika dikatakan qila dkhulil jannah dakhalaha hayyan, beliau itu justru malah memasukinya dalam keadaan hidup. Ada yang mengatakan seperti itu, memasukinya dalam keadaan hidup. Mungkin kaumnya mengira dia sudah meninggal, padahal masih hidup. Lalu kemudian ada panggilan qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah wahai Habib An-Najjar ke dalam surga. Dakhalaha hayyan, beliau memasukinya dalam keadaan hidup. Jadi ketika meninggal dunia langsung terdengar suara qila dukhulil jannah. Suara itu mengatakan masuklah engkau ke dalam surga. Ini umat Nabi Isa, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karangan Al-Hafidz Az-Zahabi juga disebutkan
di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah oleh Ibnu Katsir, juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meninggal dunia, ketika akan dikubur tiba-tiba datang burung putih. Burung itu indah dan tidak pernah dilihat oleh mereka sebelumnya. Tiba-tiba masuk ke dalam peti jenazah Abdullah bin Abbas sebelum dimakamkan. Ada yang mengatakan masuk ke dalam kain kafannya. Lalu mereka penasaran dan memeriksa. Falam yajidu, tapi mereka tidak menemukan burung itu. Entah kemana burung itu. Misterius, datang secara misterius, hilang secara misterius. Di dalam petinya nggak ada, di dalam kafannya juga nggak ada lagi. Lalu kemudian ketika akan dimasukkan ke dalam kuburnya, terdengar suara jelas. Suara itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam surgaku. Radhiyallahu an Ibni Abbas wa abihi. Luar biasa. Umat Nabi seperti itu. Ini umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad banyak yang kayak gitu. Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas meninggal, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung tepuk tangan begini, ya Allah, qad mata a'lamun nasi wa ahlamun nas. Sungguh telah meninggal dunia orang yang paling alim di antara manusia dan orang yang paling penyantun di antara manusia. Sedih Jabir bin Abdullah. Semua orang melihat dan menyaksikan itu. Habrul ummah, turjumanul Quran, radhiyallahu anhu an walidih, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kalangan sahabat. Dari kalangan tabi'in juga ada yang seperti itu. Al-Imam Hasanul Basri ketika meninggal dunia, ketika akan dikubur, terdengar suara membaca Al-Quran. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Wastafa al-Hasan al-Basriya 'ala ahli zamanih. Suara itu mengatakan, innallaha astafa Adama wa Nuha. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, dan memilih keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta ini. Maksud di antara sekian banyak makhluk di alam semesta, Allah pilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Wastafa Al-Hasan, dan Allah memilih Hasan Al-Basri ala ahli zamanih, di atas seluruh penduduk zamannya. Ini suara terdengar jelas oleh semua orang-orang yang menghadiri jenazah pemakaman beliau, sehingga sebahagian mengambil kesimpulan afdalut tabi'in Al-Hasanul Basri. Paling afdalnya di antara para tabi'in adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Siapa lagi yang kayak begitu? Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Imam Syafi'i mengatakan al-khulafa'u khamsah, khalifah Rasulullah itu 5. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. 5. Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia, ketika akan dimasukkan ke dalam kubur, juga terdengar suara. Apa isi suaranya? Amanun minallahi li Umar minan nar. Amanun, telah datang
perlindungan dari Allah Ta'ala li Umar, untuk Umar, minan nar, daripada api neraka. Semua mendengar suara itu. Lalu mereka kuburkan jenazah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Sufyan Ats-Tsauri, generasi setelahnya lagi ini, teman diskusinya Imam Syafi'i. Ketika akan dikubur, ketika dimandikan jenazahnya oleh salah seorang pemandi jenazah, kalau nggak salah namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini memandikan jenazahnya Sufyan Ats-Tsauri. Ketika dimandikan dia bercerita, demi Allah, ketika saya mandikan jenazah Sufyan Ats-Tsauri, tiba-tiba termaktub di jasadnya, tertulis di tubuhnya, fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Tiba-tiba ada tulisan di badannya, fasayakfikahumullah, maka Allah Ta'ala akan menjagakan engkau daripada mereka. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad juga mendapatkan kemuliaan seperti yang mereka dapat. Luar biasa. Allah. Orang-orang seperti ini apa masih ada di zaman sekarang? Masih ada. Tetapi mereka ditutupi. Kenapa? Karena ahlu zamannya juga yang sudah tidak pernah peduli dengan mereka. Ahlu zaman, penduduk zaman yang tak pernah tahu menahu dengan mereka. Sehingga mereka halnya ditutupi sama Allah. Coba kalau penduduk zaman ahli siddiq seperti orang-orang yang ada di zaman Imam Hasan Al-Basri, seperti orang-orang yang ada di zaman Sufyan Ats-Tsauri, tentu akan melihat dan mendengar seperti yang didengar dan dilihat oleh ahlu zaman ketika itu. Cuman kita lebih peduli dengan HP, lebih peduli dengan TV, lebih peduli dengan lifestyle lebih peduli dengan gaya hidup. Memandang ulama kayak memandang dirinya sendiri. Mengukur ulama dia samakan dengan dirinya. Bosan dengan ilmu, tidak menghormati mereka, ya kita nggak merasakan seperti yang dirasakan ahlu zaman dahulu itu. Mereka tetap ada. Seandainya mereka tidak ada, hancur bumi ini. Karena mereka itulah tonggak-tonggak bumi, tiang-tiang bumi. Lakinnahum sutiru, tetapi mereka ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau penduduk yang hidup di zaman ini punya sidik dan kesungguhan seperti yang ada di zaman Imam Hasan Al-Basri, seperti yang ada di zaman sahabat dahulu, dia akan melihat itu, dia akan mendengar itu. Jadi modalnya sidik aja, kesungguhan. Ini yang sudah mulai memudar di zaman sekarang. Kesidikan. Wa dzikrul aidarusil qutbi ajla anil qalbis sada lis-sadiqina. Zikir Al-Imam Al-Aidrus, Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, zikirnya itu ajla, dapat menghilangkan anil qalbis sada, daripada hati as-sada, segala kotoran dan karat-karatnya. Dengan zikir Al-Aidrus, hati yang kotor berkarat akan hilang dan bersih. Tapi untuk siapa? Lis-sadiqina, bagi orang-orang yang shadiq, yang sungguh-sungguh. Itu zikrul Aidrus yang biasa kita baca setelah sholat 5 waktu. La ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali. Zikrul Aidrus itu ajla, dapat membersihkan, dapat membuat hati mengkilap, membersihkan anil qalbis sada, daripada hati segala karat-karat kotorannya.
Tapi kok masih kotor hati ini, padahal jadi amalan hari-hari. Karena kamu tidak punya sidik, tidak punya kesungguhan. Lis-shadiqina, itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang shadiqin. Shadiq dalam segala hal, shadiq di dalam perkataan, shadiq dalam perbuatan, shadiq dalam niat, keikhlasan. Shadiq jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam niat dan hatinya, keikhlasannya. Baru dia akan merasakan. Karena la ilaha illallah itu namanya zikrul qalbi, zikir untuk hati, sehingga dia dapat membersihkan hati. La ilaha illallah. Wa Allah, Allah zikrul ruh, dan Allah itu zikir bagi ruh, dan hu itu zikir bagi sir. Orang yang ingin hatinya bersih banyak baca la ilaha illallah. Orang yang ingin ruhnya bersih banyak baca Allah, Allah. Dan orang yang ingin sirnya bersih banyak baca hu. Sayyidil Habib Umar pernah mengatakan, hati itu tempat memandangnya Allah. Bersihkan dengan la ilaha illallah. Di dalam hati itu ada ruh, di dalam ruh ada sir. Untuk membersihkan ruh baca Allah, Allah. Untuk membersihkan sir itu baca hu. Jadi hati di dalamnya ada ruh, di dalam ruh ada sir. Zikir hati la ilaha illallah, zikir ruh Allah, Allah, zikir sir hu. Zikrul aidarusil qutbi ajla anil qalbis sadalis sadiqina. Zikir Al-Imam Idrus, seorang wali kutub, itu dapat menyingkirkan daripada hati segala karat-karat dan penyakitnya. Tapi lis-shadiqina, bagi orang-orang yang shadiqin. Orang-orang shadiqin itu ketika baca khusyuk, gak kayak burung beo, gak kayak burung tiung, cuma dibaca di mulut, tidak melampaui tenggorokan. Ya, burung tiung itu bisa mengucap salam, tapi dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Assalamualaikum, salam, nggak ngerti. Ya, jangan kayak burung tiung, nggak ada pengaruhnya. Hatta ente 1.000.000 tahun mengamalkan itu, nggak akan ada pengaruh. Kalau masih kayak burung beo, kalau masih kayak burung tiung. Qala ya harfu tanbihin laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi ay bi ghufranihi wa ja'alani minal mukramin. Akhirnya Habib An-Najjar tadi dia mengatakan ya harfu tanbih, ya-nya di situ harfu tanbih. Artinya ingat, laita qaumi ya'lamun, andai kata kaumku itu semuanya mengetahui, melihat, bima ghafara li rabbi, dengan ampunan yang diberikan oleh Tuhanku, dengan yang ghafara, mengampuni, li bagiku, rabbi, oleh Tuhanku. Maksudnya bi ghufranihi, dengan ampunannya. Duhai seandainya kaumku tahu aku mendapat ampunan dari Tuhanku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Saya pengen kaumku melihat, biar mereka menyesal tidak ikut beriman dengan para rasul itu, biar mereka menyesal mereka telah membunuh para utusan-utusan itu, termasuk membunuh saya. Saya pengen mereka tahu. Duhai andai kata mereka tahu. Nah, karena mereka tidak tahu, makanya mereka tidak beriman. Wama nafiyatun anzalna ala qaumihi ay Habib An-Najjar diihlaki ahad min ba'dihi ay ba'da mautihi min jundi minas sama'i ay malaikatin diihlakihim wa ma kunna munzilin ay malaikatan diihlaki ahadin in ma kanat uqubatuhum illa sayhatan wahidatan sahabihim Jibril fa idza hum khamidun wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir ayat yang ke-28 di pelajaran besok.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu taat dan istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, fisirri wal alan, di dalam kesendirian ataupun di dalam keramaian. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala cicipkan ke dalam hati kita sebagaimana yang Ia cicipkan ke dalam hati-hati para hamba-hambanya yang soleh, dan Allah karuniakan ke dalam hati kita sidq, kesungguhan. Juga Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab antara kita dengannya, fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa taban. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الخطر أنت وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله.